Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Atkilni dari program studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang etika dalam bidang perpajakan. Baik, yang pertama yaitu ada etika-etika dalam bidang perpajakan. Etika perpajakan yaitu berupaya menelaah atau mendalami persoalan moral perpajakan secara konseptual maupun secara praksis. Secara konseptual, etika perpajakan berpeluang dalam membuka kemungkinan reflektif penelusuran dimensi moral dalam perpajakan. Sedangkan di wilayah praksis, etika perpajakan mengkonkretisasi tindakan atau perilaku manusia dalam praktik perpajakan itu sendiri. Etika perpajakan dalam hal ini merupakan dasar penyelenggaraan pajak yang luhur melalui keterlibatan dan serta aktif masyarakat dan pemerintah. Etika perpajakan memuat serangkaian argumentasi etis penyelenggaraan pajak. Argumentasi tersebut disusun pada sejumlah pertimbangan etis tentang urgensitas dan pelaksanaan pajak di lapangan. Etika perpajakan menginginkan agar perpajakan sebagai bagian dari kebijakan perekonomian negara berdiri di atas fundamental nilai dan norma yang mengantarkan perpajakan pada keberadaannya yang sesungguhnya. Orientasi perpajakan harus dikembalikan secara tepat. Fungsi perpajakan juga harus dimanifestasikan secara konsekuen agar perpajakan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perekonomian vital bagi negara. Lalu yang selanjutnya itu yang kedua, Kode Etik Direktorat Jenderal Pajak. Kode etik pegawai Dirjen Pajak adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat Dirjen Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam pergaulan sehari-hari. Dengan kode etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, serta melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Adapun kode etik pegawai Dirjen Pajak yaitu yang pertama, menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan istiadat orang lain. Yang kedua, bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, mengamankan data dan informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang keempat, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Yang kelima, mentaati pemerintah kedinasan. Yang keenam, bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak. 7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. Kedelapan, menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi urusan perpajakannya. Dan yang terakhir yaitu bersikap, bertutur kata, atau berperilaku secara sopan dan santun. Lalu yang selanjutnya yaitu tanggung jawab akuntan pajak. Adapun tanggung jawab dari akuntan pajak yaitu yang pertama, akuntan pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong atau menjadi pihak yang berbohong dalam pengembalian pajak. Yang kedua, yaitu Internal Revenue Service atau IRS mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Dan sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari administrasi pajak, kongres, administrasi, dan komunitas praktisi. Lalu tanggung jawab yang terakhir yaitu pentingnya perpasif atau persapan. IRS bersandar pada praktisi pajak untuk membantu dan mengatur hukum pajak secara adil dan jujur dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan sistem pajak. Baik, yang selanjutnya yaitu etika akuntan pajak. Adapun akuntan
Adapun etika seorang akuntan pajak yaitu yang pertama, seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan. Yang kedua, seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan. Lalu yang ketiga yaitu seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa diungkapkan. Yang keempat, seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi dan menyarankan disklosur. 5. Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan posisi yang mengeksploitasi proses audit IRS. Dan yang keenam, dilarang bertindak sekedar dengan posisi membantah. Lalu yang selanjutnya yaitu kompleksitas aturan versus tuntutan klien. Adapun kasus yang mencerminkan tentang kompleksitas perpajakan versus tuntutan klien yaitu yang pertama, pajak ganda pada dividen. Yang bermasalah pada pajak dividen adalah terjadinya economic double transaction, yang artinya bahwa sebelum dividen dibagikan kepada pengusaha, dividen tersebut dikenai pajak, atau biasa disebut dengan pajak korporat. Lalu ketika dibagi lagi dengan perusahaan pajak korporat atau pemegang saham di korporat, pemegang saham tersebut harus dikenakan pajak lagi. Dan hal inilah yang disebut sebagai pajak ganda dalam dividen. Yang kedua yaitu sengketa pajak. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan dari aparat pajak. Dan hitungan tersebut harus dibayar dahulu oleh WP sebesar 50% dari hitungan petugas sebelum bisa dibawa ke pengadilan pajak. Dan jika hitungan WP yang dinyatakan benar, maka WP berhak menerima restitusi. Namun, restitusi tersebut juga tidak dibayarkan langsung oleh Fiskus. Yang ketiga yaitu tarif pajak yang tinggi. Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, tarif pajak yang rendah justru akan meningkatkan penerimaan negara, karena semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. Tetapi jika tarif pajak itu tinggi, maka itu akan membuat orang membayar pajak menjadi sedikit, sehingga banyak orang yang lebih sering menghindar dari petugas pajak. Lalu yang terakhir yaitu contoh kasus dari pelanggaran etika perpajakan. Di sini saya mengambil contoh dari kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Kasus Gayus ini merupakan kasus suap terbesar yang terjadi di Indonesia, melibatkan banyak peran tokoh serta masyarakat lainnya. Ia tersebut diduga memiliki saldo sebanyak 25 miliar dan rumah mewah yang didapatnya dari penggelapan dana pajak. Ia diduga menerima suap dari beberapa pihak yang salah satunya senilai. Dan selain rentetan kasus tersebut, Gayus juga disinyalir menerima gratifikasi sebesar 659.800 US dollar dan tidak melaporkannya kepada KPK. Kasus ini erat hubungannya dengan kasus perpajakan, di mana Gayus telah melakukan pelanggaran di lingkungan perpajakan. Apalagi ia merupakan seorang pegawai di Ditjen Pajak, dan tentu saja hal ini merupakan suatu pelanggaran etika yang terjadi dalam bidang perpajakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.